Ya, salam Just Talk. Sekarang jam 4 subuh, siang gue posting. Tadi gue tunggu berita katanya ada preskon jam 3 subuh, ternyata nggak ada sama sekali. Dan dari begitu banyak berita yang gue dengar dari netizen, dari media luar, banyak media lah, ternyata banyak yang hoax juga. Baru aja keluar berita bahwa Barto mau resign, diambil alih oleh beberapa akun. Ternyata akun yang mengeluarkan bilang, ya dia dapat berita dari Argentina. Ya sure, Argentina bisa dipercaya. Sementara yang di Spanyol nggak keluarkan statement apapun. Oke. Jadi jangan terlalu percaya berita hoax. Gue coba rangkumkan perjalanan Messi. Tapi sampai akhir video ini gue bahas Barca tanpa Messi. Dan juga mungkin ada video kedua kalau ada kejadian yang heboh. Tapi berdasarkan malam ini, kita lihat dulu. Messi itu kan umur 12 ke Barcelona. Salah satu yang jadi masalah kenapa dia ke Barcelona, karena orang tuanya dan klubnya tidak punya biaya untuk mengobatin dia, di mana dia kurang berkembang badannya. Jadi di umur 12 dia masih lebih kecil daripada standar orang umur 12. Oke. Kontrak pertama itu dalam serbet. Carlos Rexach bikin kontrak, kasih ke orang tuanya, dia happy, terus dipajang, pindah sekeluarga ke Barcelona. Mainlah di situ. Dan sisanya sejarah, karena kalian tahu masuk di bawah Rijkaard, berkembang dengan generasi emasnya, meraih segalanya. Habis itu generasi emas pensiun, sisa-sisa lamasnya mulai menurun. Wajar. Apa yang diberikan oleh Messi ke Barcelona itu mungkin tidak ada satu pemain bola pernah memberikan seperti itu. Luar biasa besarnya mengangkat nama Barca, 4 kali menang Champions League dengan Messi, dan lain-lainnya. Banyak rekor terpecahkan. Tapi jangan lupa juga, tanpa Barca, Messi nggak kemana-mana. Mungkin masih struggling dengan bodinya, dengan fisiknya, mungkin tidak sehebat dia sekarang. Ini orang yang sering lupa. Oke, sekarang banyak orang mengutamakan Messi. Mereka lupa juga bahwa sosio yang sekarang ngumpul di luar Camp Nou itu, mereka itu yang memilih Bartomeu, mulai dari Rosell, ya. Jadi bukan salah Bartomeu atau Rosell, tapi salahkan sosio yang memilih. Satu. Kedua, tidak ada satu pemain yang lebih besar daripada klub. Pada saat Bartomeu diberikan mandat untuk mengelola, itu harus direspek. Oke. Gue dari dulu udah paling anti sama Barto, kalian tahu. Tapi kalau dibilang Barto akan mundur demi Messi, gue yakin tidak. Habis ini dia udah selesai kok, dia pensiun. Buat apa dia mendengarkan satu pemain yang juga dalam waktu dekat mau pensiun, sementara Barca ditinggalkan begitu saja kalau dia keluar dengan tangan hampa, ya. Kita jangan terseret dengan emosi. Kita tahu apa yang sudah diberikan oleh Messi ke Barca, tapi semua ada expire date-nya. Kita lihat ke depannya. Oke. Pada saat Barca dibantai, disitulah mulainya, ya. Si Setien dipecat, Abidal dipecat, ditunjuk Ronald Koeman. Kalau seandainya kalah lawan Munchen 1-0, 2-0 kayak lawan PSG gitu, nggak akan terjadi perubahan. Jadi beruntung Barca dibantai. Bahkan kalau ngikutin Twitter gue udah bilang pada saat 3-1 kalau nggak salah, semoga kalah 8-1 biar ada perubahan, dan terbukti terjadi. Kalahnya 8-2, tapi perubahan itu ada, ya. Dan kalau kita lihat juga
harusnya perubahan Barca ini dari 2018 pada saat kena comeback lawan Roma itu nggak malu apa, tapi manajemen tetap nggak sadar. Kemarin tahun lalu lawan Liverpool udah 4-1 unggul masih kalah 4-0. Klub besar tidak boleh hal seperti itu terjadi. 2 tahun beruntun. Tahun ini dia obok-obok sama Munchen. Beruntung cuma 1 match. Coba kebayang nggak kalau 2 match? Nggak habis pikir. Jadi yang sudah gue katakan juga berkali-kali, generasi ini harus diganti. Leadernya itu Messi. Kita jujur aja lah, dalam setahun gol yang dicetak Messi itu menurun terus. Oke. Kontribusi Messi itu sebenarnya kalau dia malas-malasan udah ketahuan Barca bakal kalah. Klub besar tidak boleh tergantung oleh satu pemain. Ya. Dan yang bikin gue gedek lagi, apalagi lu bermain sebagai kolektif seperti yang diterapkan oleh Setien. Messi itu udah 2-3 tahun kalau diserang jalan kaki santai. Suarez juga jalan kaki. Yang terjadi tinggal 8 pemain yang melakukan defense lawan 10 pemain dari mereka. Seringkali keteteran. Dan kalau dia lagi nggak mood atau dia lagi jelek, udah nggak ada kreativitas. Oke. Zaman Enrique, generasi itu masih produktif, makanya menang Champions League juga dan lain-lain. Tapi habis itu kan udah bener-bener menurun. Zamannya Valverde itu udah menurun. Ini karena Madrid nggak perform aja di Liga, makanya mereka bisa juara terus. Madrid lebih fokus ke Champions League dan mereka mendapatkan 3 kali. This year udah bener-bener jeleknya jelek. Itu sebenarnya udah 2-3 tahun itu jelek banget Barca. Tidak levelnya Barca. Nah, terus harus ada bahwa semua terjadi dengan drama, kalah 8-2 dan lain-lain. Salah siapa? Ya salah manajemen. Kenapa kontrak tuh orang tua-tua itu semua masih diperpanjang dengan gaji yang gede? Ya kan? Dan manajemen membiarkan juga Messi mengontrol para pelatih. Itu semua karena Messi didukung oleh manajemen. Dari mana klub kayak begitu? Berapa kali dia ngambek sama Valverde, dia ribut sama Abidal. Padahal hal seperti itu kalau lu dewasa profesional, lu internal, lu marah di ruangan, gak ke ini bukan untuk konsumsi publik. Karena kasus kayak gini gak ada yang menang, lose semua kalah, terutama Barca. Namanya Barca yang kalah. Oke. Dan kelihatan juga tiap kali ada pemain bagus masuk, kalau Messi nggak suka, selesai karirnya. Paling bagus ya Griezmann. Lu kalau leader, I don't care lu introvert, nggak suka ngobrol atau whatever lah. Tapi lu tuh digaji berapa puluh juta setiap tahun bertahun-tahun sama Barca. Tugas lu sebagai kapten untuk merangkul semua pemain baru yang datang. Contoh paling bagus ya Griezmann. Oke. Harusnya Griezmann diundang dengan keluarganya ke rumahnya Messi dengan beberapa pemain. Itu sekarang dilakukan Neymar di PSG. Untuk kebersamaan, menunjukkan lu leader, komunikasi di lapangan. Kalau enggak, jangan pakai ban kapten, kasih ke Pique aja. Kalau lu udah mau apa pakai ban kapten, ya lu harus terima konsekuensinya. Oke. Jadi banyak hal yang gue enek sama Messi 2-3 tahun terakhir yang bilang ini pemain harus cabut. Berapa hari terakhir gue juga salah satu yang bilang Messi harus cabut. Datang Koeman, lu kira Koeman bisa diatur? Sama sekali enggak. Sudah dia buktikan waktu zamannya di AZ dengan Van Gaal, dan sudah sering terbukti bahwa dia nggak pernah mau diatur. Oke, lu boleh suka nggak suka dengan Koeman, it's up to you lah. Cuman faktanya dia sekarang pelatih Barca. Dia bicara dengan Messi. Ini gue baca di koran Belanda juga. Tidak ada hak spesial untuk Messi. Ronald Koeman pengen Messi tetap stay, tetap main menjadi bagian dari Barca baru. Tapi tidak ada yang spesial. Dalam arti, kalau Koeman mau membangku cadangkan Messi, dia akan lakukan. Dan Messi nggak boleh ngambek. Nampaknya itu yang membuat Messi juga kurang srek.
sama omongan dengan Koeman setelah itu keluar di radio Barcelona, yang orang semua tahu bahwa radio Barcelona punya hubungan dekat dengan Bartomeu. Di situ dia juga marah. Jadi ada penumpukan beberapa hal yang membuat Messi mau keluar. Dan gue sih dukung aja, karena it's about Barca bukan Messi. Nah, kejadian sekarang Messi mau announce, oke? Masalahnya di sini, kalau Messi mau pergi itu bisa terjadi, fine, nggak ada masalah. Masalah dia punya klausul, dan klausul itu sekitar 700 juta lah, gue 600 berapa, let's say 700 juta. Klausul itu sudah expired 7 bulan yang lalu. Sekarang tim lawyernya datang bilang enggak, oh kak, karena COVID jadi klausul itu masih berlaku. Enak banget ngomong begitu. Gue kalau jadi pengurus Barca gedek juga. Kalau gue jadi pengurus Barca dengan tetap menghargai Messi, oke, kita cari jalan tengah. Jalan tengahnya adalah lu boleh keluar, kasih kita 100 juta biar neracanya masih agak imbang. Koeman bisa beli pemain baru untuk Barca, kecuali dia mau pindah ke Argentina, baru bilang oke, free. Tapi kalau klub Eropa 100 juta gue rasa fair, oke? 700 juta nggak ada yang mau beli, nggak fair juga. Buat apa lu mempertahankan pemain yang nggak mau stay lagi, ya? Dan feeling gue itu yang akan terjadi, karena akan terjadi negosiasi dari dua belah pihak, cari jalan tengah. Ini yang terbaik, karena tetap kita harus hargai apa yang sudah diberikan oleh Messi. Walaupun gajinya juga dia termahal, bertahun-tahun termahal di seluruh dunia, tapi tetap harus dihargai dengan jalan tengah seperti itu, oke? Nah, kalau itu terjadi, ada apa dengan Barca? Barca nggak akan kayak Man United, nggak akan kayak Milanisti. Lu lihat sekarang, ada Ansu Fati, Griezmann, asumsi Suarez juga out. Semua out lah, kecuali Pique dan Semedo, karena Koeman memang tetap ingin mempertahankan Pique. Di depan Ansu Fati, Griezmann sama Dembele, oke? Mungkin cari pelapisnya, datengin satu pemain, let's say bilang aja seandainya sesuai dengan Depay datang, Depay bisa sebagai striker, bisa sebagai backupnya Ansu Fati, atau Ansu Fati backupnya Depay, 3 depan. Di tengah, Koeman udah bilang di media Belanda mau bermain dengan 2 pivot, 2 DM, yaitu De Jong, Pjanic. Di depannya siapa? Coutinho dipertahankan, yakin 1.000.000%, karena satu, harganya mahal. Kalau dijual nggak dapat segitu, dan Barca nggak punya duit untuk beli pemain mahal, nggak terlalu banyak lah, mending prioritas di pos lain. Depan tengah sudah, kanan mau mempertahankan Semedo, oke, beli back kiri 1, oke, beli pemain tengah 1 untuk backup. Masih ada Alena, masih ada Riqui Puig untuk sebagai backup. Di belakang Lenglet ingin dipertahankan, Pique ingin bertahankan, tapi nggak bisa. Lu harus minimal 1 atau 2 center back lu datengin. Kelar, bisa bersaing. Jadi ambil 1 pemain depan, mungkin 1-2 pemain tengah, 2 pemain belakang, 5 pemain cukup. Dan Koeman mengatakan itu juga, gue hanya butuh 5 pemain dengan yang dipertahankan plus pemain muda. Sangat bisa bersaing. Kenapa? Karena nggak tergantung oleh Messi lagi. Dan serangan itu bisa dari segala sisi, bukan hanya tergantung satu orang. Dan defense-nya itu semua turun, bahkan strikernya juga. Jadi Suarez itu sudah merasa, dia bilang, oh gue nggak masalah di bangku cadangkan. Tapi Suarez sudah merasa sama Koeman nggak macem-macem. Dan Koeman menjelas nggak mau dia juga. Ya wajar, gue juga nggak mau kalau gue jadi Koeman. Untuk gue sih Alba dan Busquets, Sergi itu out semua. Vidal, Rakitic, Suarez out semua lah. Nggak ada guna sama sekali buat tim selevel Barca. Masa mereka itu sudah lewat, oke? Jadi sambil menunggu lihat hari-hari perkembangan kedepannya gimana. Sementara itu aja, semoga ada hasil yang memuaskan. Kalau perlu Barto out, Messi out, itu yang terbaik. Dibayar dengan 100 juta biar Barca bisa membangun kembali lagi squad yang terbaik, yang sesuai dengan image-nya Barca sebagai salah satu klub terbesar di dunia. Thanks for watching.